Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Desa Pleret. Mobil khusus kelas 11 semua kompetisi keahlian yang saat ini sedang melaksanakan praktek kerja lapangan. Bapak berdoa mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas PKL-nya dengan sebaik mungkin dan bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga di dalam PKL-nya. Oke, dalam kesempatan ini, Bapak sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, kelas 11 akuntansi 1, akuntansi 2, kuliner dan perhotelan, akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan materi kelas 11 ini. Nah, mudah-mudahan di sela-sela kesibukan kalian selama PKL atau di hari libur ketika kalian PKL, Bapak harap kalian bisa menyaksikan video pembelajaran kali ini, ya. Oke, sebelum dimulai kegiatan hari ini, sebelum Bapak menampilkan materi yang berkaitan dengan pembelajaran PAI kelas 11 semester 2, kita berdoa sejenak lebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan hari ini bisa menjadikan kalian pelajaran yang lebih berharga lagi, persiapan kalian untuk di dunia kerja nanti setelah lulus sekolah dari SMK Satu Pleret. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu. Kita bacakan surat Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kalian, ya. Allah selalu menjaga kalian. Di barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, materi kali ini berkaitan dengan eh, adab dalam bermedia sosial, ya. Tentu di perkembangan zaman sekarang ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya media sosial. Cuman bagaimana kita bisa memanfaatkan media itu dengan sebaik mungkin agar kita terhindar dari hal-hal yang negatif, ya. Ini Bapak akan sharekan materinya, PPT-nya. Materinya tentang bagaimana ada menggunakan media sosial ini untuk kelas 11 semua pekerja keseharian terutama yang sedang melakukan PKL, ya. Minimal dengan materi tentang ada menggunakan media sosial ini minimal kita tahu pengertiannya seperti apa sih, bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik, terus ada dalil nafinya seperti apa. Adakah Al-Quran menjelaskan tentang media sosial? Oke. Terus bagaimana hikmahnya? Nah, diharapkan setelah pelajaran ini kita bisa punya karakter yang baik terkait dengan penggunaan media sosial. Tujuannya ini, tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam, yang kedua menjelaskan adab menggunakan media sosial, yang ketiga menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial, yang keempat diharapkan bisa membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. Terus yang kelima, meyakini bahwa ada menggunakan media sosial ini dalam Islam dapat memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Yang terakhir, membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Kita langsung ke pengertiannya. Apa sih adab menggunakan media sosial ini? Nah, secara bahasa, adab artinya adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab ini adalah kebiasaan atau tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, sedangkan media sosial yaitu media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan halayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong persepsi interaksi dengan orang lain. Jadi, ada menggunakan media sosial itu adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Kita tahu lah,
Di zaman sekarang ini pasti setiap orang mempunyai handphone, dan di handphone itu pasti ada aplikasi media sosial minimal satu, minimal WhatsApp, yaitu salah satu contoh media sosial yang sering kita gunakan. Nah, dalam menangkap rezeki ada adabnya, ada sikapnya, bisa jadi tidak menyakiti orang lain dan sebagainya. Oke. Nah, ini dari Al-Quran yang menjelaskan, menyinggung berkaitan dengan bagaimana kita harus beradab atau memiliki etika dalam menggunakan media sosial. Silakan dipahami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-6. Ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Al-Khairi annahu sami'a Abdullah ibn Amri bin As yaqulu inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairun qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya dari Abu Al-Khair bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Ya, beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, berkaitan dengan media sosial ini, kalau dilihat dari lakli ini, kita harus bisa ketika mendapatkan berita apapun, tidak langsung men-share, tidak langsung menyampaikan kepada orang lain. Berita itu benar apa tidak? Jangan-jangan ketika kita menerima berita dari orang lain, belum tentu kebenarannya, tiba-tiba kita langsung share ke orang lain, ternyata berita itu hoax, maka itu akan mendapatkan celaka ya. Nah, kalau di hadis ini, hadis Muslim ini tentang seorang muslim yang baik itu seperti apa. Nah, seorang muslim itu dia akan merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, berkaitan dengan media sosial, ketika kita bisa menyampaikan berita yang baik, hmm, atau tidak menyebarkan berita hoax, insya Allah teman kita akan merasa aman ya. Nah, bagaimana sih menggunakan media sosial ini? Adab ini kan berkaitan dengan perilaku ya. Ya mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa lebih pintar lagi dalam menggunakan media sosial secara bijak dan pastinya lebih bermanfaat. Nah, ada menggunakan media sosial yang pertama ada niat yang baik. Kita dalam menggunakan media sosial niat yang baik dulu. Niatnya seperti apa? Seperti hadis Nabi kan yang menyebutkan innamal amalu binniyat, sesungguhnya pekerja itu kan tergantung niat. Kalau niatnya dengan menggunakan media sosial ini untuk menyebarkan aib orang lain, ya pasti dapat dosa. Tapi ketika kita niatnya baik untuk kepentingan semuanya, untuk memberi kabar ke orang lain, terutama memberi kabar ke keluarga yang jauh, misalkan, misalnya akan dapat pahala. Atau menyampaikan pesan-pesan yang baik, misalnya dapat pahala. Tergantung niatnya ya. Jadi yang pertama adalah niat yang baik. Terus yang kedua, memilih teman yang baik. Dalam menggunakan media sosial juga kita harus pilih-pilih teman. Teman itu bisa menjerumuskan kita ke dalam yang baik apa tidak, ya. Bahkan kan sekarang itu dengan media sosial kan kita bisa jadi berteman dengan orang-orang yang di luar daerah. Bahkan ada yang di luar negeri kalau dilihat dari perkembangannya sekarang itu kan sekarang sudah ada aplikasi yang internasional bisa berkomunikasi dengan eh, orang yang di luar negeri ya. Harus pilih teman lah. Kalau itu menjerumuskan kita, langsung kita berhenti saja. Terus yang ketiga, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang terima. Nah, ketika kita mendapatkan berita di media sosial, cek dulu itu beritanya benar atau tidak. Apalagi di media sosial WhatsApp, salah satunya itu. Suka ada yang nge-share informasi-informasi, kadang-kadang informasi itu tidak sesuai dengan
berita yang ada, ya. Jadi harus kita teliti dulu, benar tidak informasi yang diterima itu. Yang ketiga, yang keempat, maaf, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Nah, ketika ada informasi yang benar atau informasi dari guru, harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Terus yang kelima, mengajak kepada kebaikan. Kalau kalian jago di media sosial, coba gerak. Silahkan buat postingan yang positif yang kira-kira orang lain bisa tersentuh, bisa membawa kebenaran atau keberkahan bagi mereka. Harus diajak kebaikannya. Kebaikan itu mengajak itu tidak hanya lewat ajakan dunia nyata, kalau dalam dunia media sosial bisa boleh. Menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Nah, bersama dengan yang keempat, cuman yang ke enam ini, ketika kita berkomentar di media sosial, gunakan bahasa yang baik lah, ya. Jangan sampai menyinggung orang lain. Terus dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Nah, ini berkaitan dengan adab yang sebelumnya. Nah, misalkan kita dalam berkomentar postingan orang lain, misalkan itu tidak menyinggung atau menyakiti atau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, ya. Terus yang selanjutnya adalah bersikap bijak. Bijak itu hasil kita dalam ini diperlukan apa tidak sih media sosial ini? Ada manfaatnya apa tidak? Terus yang terakhir dapat mengambil hikmah. Nah, dalam menggunakan media sosial ini kita ambil hikmahnya, ambil kebaikannya. Manfaatnya apa sih dengan kita menggunakan media sosial ini? Kalau itu ada manfaatnya silakan gunakan. Kalau tidak ada, daripada buat mudarat buat kehidupan kalian, lebih baik dihapus saja aplikasi. Tapi kalau Bapak sih dengan perkembangan zaman hari ini, kalau kita tidak menggunakan media sosial, maka kita akan ketinggalan informasi, ya. Karena di media sosial itu informasi lebih cepat daripada di televisi, ya. Oke. Terus bagaimana penerapan karakter dalam adab bermedia sosial? Ini Bapak akan menyebutkan penerapan karakter dalam bermedia sosial. Pertama, gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam media sosial. Ya. Terus yang kedua, menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka. Misalkan bikin status sama orang lain. Atau mencari-cari kesalahan orang lain, tajasus. Atau menggunjing orang lain gibah, dan sebagainya. Terus, hindarkan isi status atau konten yang menyinggung sara di user seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu, jangan ada muatan radikalisme, intoleransi, kekerasan, dan terorisme. Terus selanjutnya, utamakan persatuan. Jangan sampai perbedaan pendapat di grup berdampak pada hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi perhatikan ego kalian lah, ya. Terus yang terakhir, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Hikmah adab dan bermedia sosial. Pertama, akan terhindar dari berita hoax. Yang kedua, akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Yang keempat, bisa terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Yang terakhir, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Ya, ini hikmahnya. Ya, mudah-mudahan dengan materi media sosial kita lebih bisa beradab lagi. Kita utamakan etika dalam bermedia sosial, ya. Oke. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian bisa jawab. Bapak udah kasihkan 3 pertanyaan. Pertanyaan ini silahkan kalian jawab satu aja, ya. Satu pertanyaan dari 3 ini kalian jawab, tulis di komentar, ya. Misalkan Ahimal Maula kelas 10 AKL 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Dijawab ini. Yang pertanyaannya, menurut kalian, bolehkah kita memiliki akun media sosial? Jelaskan alasannya. Yang kedua, mengapa dalam Islam bermedia sosial perlu ada? Jelaskan 3 alasanmu. Terus yang terakhir, jelaskan 3 dampak positif dari media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian pilih salah satu jawaban dari pertanyaan ini. Jawab di kolom komentar dengan menuliskan nama dan kelas terlebih dahulu. Ya.
Mungkin untuk pertemuan kali ini, materi tentang adab menggunakan juga sekian. Selamat menjalankan PKL. Silakan video ini bisa kalian dilihat ketika kalian sedang libur dan dijawab pertanyaan yang terakhir ini ya. Silakan kalian jawab, tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian diberikan kelancaran dalam melaksanakan PKL-nya. Terima kasih untuk hari ini. Bapak ucapkan semangat dalam menjalankan PKL-nya. Nikmati prosesnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dalam diri kalian ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.